Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidzah, bapak-bapak dan saudara-saudara, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Bukhari bin Kiai Haji Hamzah, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Jawahri Abdul Saleh, untuk hadir dalam rangka pengajian rutin yang dilaksanakan ba'da subuh setiap hari Sabtu, sekaligus untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah teraskan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La
يصلون على النبي يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Kajang menggunakan orang
dalam tangan makan roti terasa manisan. Kiai Haji Bukhari memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Saharuka. Paling enak makan roti gambang. Ini boleh tersedia pakai paling enak makan roti gambang. Rasanya nikmat, tidak pernah bosan. Jangan suka ragu dan jangan bimbang, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jammalal wujud bi ijabi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Al-mu'min lana dinal Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu kulli imam fi kulli zamanin wa maqam. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil huda wa rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin imamil mursyidin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tabirin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Agama Nabi, man arada an yanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu hubban sadida. Wa alamatu hubbihi al-qita'atu sunnatu samiyya wa iksar salatu ala nabi. Lianna qala nabi man ahabba say'an akthar min zikri sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Maulidur Rasul, majelis zikir al-barakah, mushola al-barakah yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus segenap para ulama, para kiai, para asatizah, para hujjah, para habaib, para tokoh masyarakat, terkhusus selaku pembina majlis zikir al-barakah. Guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari, Kiai Haji Hamzah SAG SPP. Doakan beliau sehat panjang umur, selalu mendapatkan barokah hidupnya di dunia wal akhirah. Dan juga berikutnya Al-Mukarram Ustaz Haji Jauhar Akbar SPDI. SPDI itu singkatan Pak, sudah pantas dua istri. Dan juga selaku penasehat guru besar kami Bapak Dr. Haji Amsani Idris MPD. Ini subhanallah guru besar ya. Gurunya para mahasiswa, subhanallah. Doakan Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Amsani Idris MPD juga sehat panjang umur. Hadir guru kami Al-Habib Hasan dan juga Al-Mukarram Ustaz Haji Muradi
dan guru SD saya ini Pak, yang gurunya Abu Nurjadi. Ini guru SD saya Pak, SD 01 yang ngajarin matematika beliau. Tapi saya salah menghitungnya Pak. Dan segenap para tuan-tuan guru lainnya, ada juga sahabat saya, ini seorang pengusaha sukses, Bapak Haji Sulaiman, makanya badannya gemuk Pak. Doakan segenap guru-guru kita yang hadir, orang-orang tua kita yang mohon maaf, beri maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hari ini ketika kita berada di bulan Rabiul Awal, gema Maulidur Rasul di mana-mana sudah kita dengar. Di masjid, di mushola, di sekolah, di tanah lapang, di kantor-kantor. Termasuk pada pagi hari ini majlis zikir Al-Barakah pun menyelenggarakan peringatan Maulidnya Nabi SAW. Yang tentunya harapan kita dari ba'da subuh kita duduk di mushola Al-Barakah ini dengan niat harapan menggemakan kebesaran Nabi SAW. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita sebulan dari mushola Al-Barakah ini kita mendapatkan syafaatul uzma bi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau sepintas saya ingin berbicara masalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu jumlahnya kurang lebih ada 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi ada 313 orang Rasul. Dari 313 orang Rasul ada 25 orang Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Dan yang 25 ini wajib kita hafal namanya satu persatu. Dari mulai Nabi Allah Adam sampai junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kalau orang 82 saya enggak sayang aja Pak. Pokoknya 25 orang Rasul ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pasti semuanya udah hafal di luar kepala. Benar Pak? Namanya juga parah. Nabi Adam titik-titik Nabi Muhammad apa enggak? Dan dari 25 orang Rasul ini dipilih lagi oleh Allah 5 orang Rasul yang diberikan gelar ulul azmi, para Rasul yang diberikan kesabaran, ketabahan untuk mendakwakan nilai-nilai agama, caci maki, hinaan, cercaan. Bahkan mereka ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi mereka tetap menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Siapa mereka? Mereka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan terakhir junjungan Nabi besar kita Muhammad. Kalau hari ini kita maulid Pak, kalau hari ini kita maulid, kenapa Bapak mau maulid? Kenapa? Assalamualaikum. Cinta. Kalau hari ini kita maulid, jawabannya CINTA. Bukan titik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Ini kopi panjang banget ya. Cakepan juga. Baru tadi ini maulid saya lihat kopi panjang banget di sini. Ini bisa dibagi 4 kopi ya. Belinya di mana nih belinya Pak? Bikin diri, bikin diri, bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Pak, bukan titik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Artinya apa Pak? Kalau kita sudah mencintai seseorang Pak, kita cinta istri kita,
dasarnya cinta. Biar kata istri kita pesek, kita bilang gimana? Mati, mancung. Iya, cinta itu kan buta. Biar kata istri kita pendek, Pak, Bapak bilang gimana? Tinggi. Biar kata istri Bapak hitam, Bapak bilang gimana? Putih. Itu cinta. Ini yang kita cintai antara seorang suami dengan istri. Apalagi yang kita cintai adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah tanpa sedikit pun kekurangan dan aibnya. Ya Allah, subhanallah. Makanya orang kalau maulid gak ada bosannya. Yang kita baca Maulidul Rasul, Surah Al-An'am, Diba, Rawin Adar, kan itu juga, ya Pak. Tapi Bapak merasa bosan nggak? Ada bosan. Kalau Sabtu depan kita Maulid lagi di sini, Bapak mau nggak? Mau. Sabtu lagi Maulid lagi mau nggak? Mau. Tanya dulu sebelum orang. Subhanallah. Makanya berangkat dari permasalahan ini kita lihat konteks sejarah. Tahun 630 Hijriah, seorang raja bernama Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar, dialah yang membangkitkan semangat umat Islam. Yang tidur disuruh bangun, yang kurang semangat jadi semangat, yang tidak mengenal siapa sosok Rasulullah diperkenalkan oleh Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar. Dia berani mengorbankan uangnya 300.000 dinar. Piringnya ada 30.000 piring. Kira-kira yang datang sedikit atau banyak? Subhanallah. Ini di permasalahan konteks. Kenapa Abu Sa'id Al-Malik Al-Muzaffar, seorang imam dari Salahuddin Al-Ayyubi, membangkitkan semangat maulid? Karena kita supaya kita kenal Nabi kita berjuang dalam rangka apa? Lihat sejarahnya. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun bagi Rasul dakwahkan nilai Islam. Yang didakwakan adalah nilai iman dan Islam. Kita ambil dari sebuah kitab Nasoihul Ibad, karya seorang ulama besar, Syekh Harbi Ahmad bin Hajar Asqalani. Apa kata beliau? Wa min na'imid dunya yakfika al-islam nikmatan. Pak, ini masih didengerin nih. Putus ya. Yang ini, yang tunang nafas. Itu nah. Ya Pak. Jadi seorang ulama besar Syekh Harbi Ahmad bin Hajar Asqalani menyatakan bahwa min na'imid dunya yakfika al-islam nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana Allah berikan nikmat Islam kepada kita. Ya artinya mahal. Makanya 13 tahun bagi Rasul berdakwah di Mekah, 10 tahun di kota Madinah, yang ditanamkan kepada umatnya adalah nilai-nilai iman dan keislaman. Bahasa orang tua kita dulu, Pak. Kita disuruh belajar sifat woro dulu. Orang tua kita dulu boro-boro S1, S2, boro-boro doktor, ya. SR aja kagak lulus, benar. SR aja kagak lulus. Tapi dia punya anak 9, 9-9-nya orang semua. Orang bukan. Subhanallah, kenapa begitu? Karena ini permasalahannya konteks nilai iman, Pak. Ya Pak. Pak, kalau Bapak pulang dari sini dikasih uang satu orang 15 juta, Bapak mau nggak? Yang mau ngasih siapa? Kenapa saya ngomong begini, Pak? Terus terang aja, ini pengalaman pribadi saya. Rumah saya depannya di gereja. Biasanya kiai rumahnya depannya musola, ya. Ada majelis taklim, ada masjid. Legiran saya Pak, depan rumah saya ada gerejanya. Lihat aja Bapak kalau ke rumah saya. Itu kalau hari Sabtu Minggu, namanya pendeta Imron, sering dialog sama saya. Ya,
Kalau pagi-pagi hari Sabtu Minggu dia ngiter tuh daerah situ. Kalau melihat ada seorang ibu mau melahirkan anak nggak ada biayanya, dikasih biayanya. Anak-anak yang putus sekolah nggak ada dana, Pak, disekolahin sama dia sampai perguruan tinggi. Kalau udah lulus sekolah kagak ada pekerjaan, dikasih pekerjaan, tapi lambat laun dikikis nilai keyakinannya kepada Allah, akhirnya dia pindah agama. Ya Allah, satu hal yang dia punya agenda, subhanallah. Nih saja lihat, saya punya data daerah Sukabumi Utara, berapa jumlah masjid, berapa jumlah majelis taklim, berapa jumlah musola. Hari Senin, malam Senin yang ngajar di Masjid Jami Al-Anwar, kiainya siapa, kajian kitabnya apa. Malam Selasa yang ngaji siapa, kiainya siapa, kitabnya apa. Dia punya buka catatannya. Sekarang saya tanya sama ente saja, kira-kira umat Islam tahu ke jadwal masjid? Tahu nggak, Pak? Pak? Kita ada tahu, dia tahu. Subhanallah. Apa permasalahannya? Apa benar di konteks nilai iman? Kalau Nabi memprediksi beberapa saat ke depan, kata Nabi, badiru bil a'mali salihah, fastakunu kita illal muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yusbihu mu'min wa yumsi kafir yami'u dinahu bi ardi dunia. Segera kalian untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, karena suatu ketika kita akan menghadapi satu zaman di mana zaman itu bagaikan gelap gulita, tanpa lampu, tanpa senter, tanpa listrik. Di saat itu digambarkan keimanan manusia setipis, lebih tipis daripada kulit bawah. Pagi dia beriman, sorenya sudah jadi kufur. Sorenya dia beriman, paginya sudah jadi kufur. Ya bi'udinahu bi'ardi dunia. Banyak orang yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Sudah terjadi belum, Pak? Sudah. Subhanallah. Makanya kita maulid ini dalam rangka cinta dan meningkatkan kualitas nilai iman. Kira-kira kalau iman kita ini diuji nggak, Pak? Pak, kalau orang beriman ada ujiannya nggak? Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian mengaku beriman gak diuji? Kita yang di kehidupan rumah tangga ada ujiannya nggak, Pak? Kalau saya lihat memang muka-muka ujian semua. Ya, Pak? Ya kan? Ujian yang gampang beginilah, Pak. Ini ujian yang gampang, ujian iman. Misalnya Bapak diundang oleh Dr. Haji Amsani MPD dalam acara resepsi pernikahan anaknya. Kira-kira kita dapat undangan nggak? Ya, Pak. Kita dapat undangan dari beliau. Ketika mau berangkat kondangan, Bapak udah datang cakep, pakai batik, pakai kopiah, sepatu disemir. Lagi mau datang, pintu gerbang dibuka, ada komandan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kira-kira sholat dulu atau kondangan dulu? Pertanyaan saya, kira-kira kita kondangan dulu atau sholat dulu? Udah dandan cakep, subhanallah. Lah masih masa kita kondangan dulu lah? Kita kagak tahu, Pak, gara-gara kondangan makan sate 3 tusuk keselak mati, Pak. Ya Allah, ini yang datang pernah mati nggak sih, Pak? Wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Di antara ibrah cukup yang namanya kematian itu jadi ibrah buat pembelajaran buat diri kita. Makanya subhanallah musola al-barkah mengadakan majelis zikir hidip pada hari. Subhanallah. Malam tahajud, subuh jamaah, Sabtunya zikiran di sini. Kira-kira perasaan kita gimana?
tenang. Biarin duit kita kalau banyak, yang penting cukup. Ya Pak, kalau gimana kalau enak subhanallah, malam tahajud, subuh jamaah di musala al-barkah, hari Sabtu zikiran hiti bahar, hati kita tenang Pak. Pulang dari musala, isi kita udah siapin nasi goreng daun kudu. Enak gak Pak? Enak subhanallah. Ini yang repot malam kagak pernah tahajud, subuh kagak pernah jamaah, bangun kesiangan mulu, bini marah-marah di rumah. Puyeng Pak. Mana bahagia kita hidup begitu. Coba lihat aja Sani tenang. Tuh, ya yang dibohori dari dulu mukanya kalau berubah-berubah. Coba, ini yang kita alami dalam konteks kehidupan subhanallah Pak. Kita akan kembali menghadap Allah. Inilah yang menjadi contoh bagi Rasulullah SAW. Makanya dalam satu saya menyatakan lam yahtadil qattu tohama lakon abadan wa mata sa'aba aslan fi madaz zaman. Engkau ya Muhammad orang yang gak pernah ngimpi jima. Nabi Muhammad gak pernah ngimpi jima. Dan Nabi Muhammad gak pernah muak sepanjang masa. Rasulullah gak pernah muak Pak. Uwah belum pernah. Bapak pernah muak gak Pak? Rasulullah dipandang dari depan cakep, dari belakang cakep Pak. Subhanallah. Kalau ada pertanyaan Bu, Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad gantengan mana? Gantengan mana? Nabi Muhammad. Lalu kenapa orang kalau 7 bulan, 4 bulan yang dibaca surat Yusuf? Bu, ibu kenapa 7 bulan dibaca surat Yusuf? Kata ibu itu, saya tujuannya supaya anak saya ganteng mirip Nabi Yusuf. Gitu jawabannya. Oh, kagak bisa Bu, saya lihat dulu bapaknya gimana. Iya Pak? Iya. Saya lihat dulu bapaknya gimana. Nah, kalau bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya gimana? Bukan itu jawabannya. Kalau memang anak kita main ganteng, baca surat Muhammad. Kenapa orang 4 bulan ini 7 bulan ini baca surat Yusuf dan Maryam? Karena sebagian besar isinya adalah tarbiyatul aulad, proses pendidikan orang tua yang diberikan anaknya. Subhanallah. Makanya dimotivasikan oleh seorang ulama Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani berkaitan dengan Maulid Rasul. Apa kata Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan wa hayya'a ta'ama wa akramana wa amina ihsana sura sababan li qira'ati maulid Rasul wa asallullahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa yakunu fi jannatin. Kata Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, barang siapa dia mau mengundang sahabatnya, mengundang jamaahnya, mengundang tetangganya dalam rangka maulid Nabi, tempatnya sudah ada di mushola al-barakah. Makanannya juga udah disiapin. Ada mana? Coba, tempatnya ada, makanannya ada, sehingga menjadi wasilah dibacakan sebagian riwayat baginda Rasul. Tim Adro kita udah baca itu. Maka ia demikian ini kata Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani, bahasallahu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang sidikin. Bukan hanya sekedar itu, wa yakunu fi jannatin, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Muttaqin 'ala al-furshi wa tawiluha min istabruqi wa jannatain dan. Kalau hari ini kita maulid di majlis zikir mushola al-barakah, kita didudukkan di hamparan karpet manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena mana-mana Rasulullah nilai akhlak. Ada orang besar dibesarkan oleh manusia.
Kalau dibesarkan oleh manusia, awalnya memang mereka disanjung, dihormati, dikagumi, tapi pada akhirnya mereka dicaci maki dan dihina. Amerika punya orang besar namanya George Washington. India punya orang besar 100, saya beli buah, uang saya 50.000, kembalinya berapa? 45.000. Bahasa orang Betawi, dirogoh dari kantongnya, diambil, dikasih saya hitung benar. Saya bilang ini Pak, kembali pas Pak, 45.000. Apa kata dia? Ya iya, masa saya bohongin Bapak? Masya Allah. Akhirnya saya uji lagi nih di faktor kebetulan kali beli 2, uang ini 50.000, kembali 45.000. Saya tes lagi, beli lagi 2, uang saya 20.000. Kembali pas lagi 15.000. Gara-gara dia jujur, uang saya 50.000 habis 40.000 aja. Jujur Pak, subhanallah. Makanya nggak ada yang patut kita contoh kecuali Rasulullah Pak. Rugi kita kalau nggak contoh Rasulullah. Subhanallah. Dalam hidup kehidupan ini yang bakal kita akan mengalami. Pada hakikatnya apa sih yang kita berharap kalau bukan dari syafaat Rasulullah SAW? Man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman bi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku, nanti orang tersebut akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Siapa yang mengorbankan uangnya? Ini maulid patungan apa duit kiai semua nih? Ini maulid uang sendiri kiai apa patungan nih? Uang kiai? Emang syarat jadi kiai berapa? Ya Pak, syarat kiai ini ilmunya harus banyak kalau jadi kiai. Muridnya harus banyak, duitnya juga harus banyak. Yang ketiga, istrinya harus lebih dari 1. Itu lagi. Bercanda Pak, ya Pak. Subhanallah. Ini nih yang menjadi permasalahan konteks ini Pak. Pada gilirannya orang yang mengorbankan hartanya dalam rangka maulid Rasul tidak disia-siakan Pak. Apa sih artinya 200.000, 100.000 buat maulid Nabi Pak? Gak ada apa-apanya Pak. Karena Nabi itu sayang sama kita. Kelak nanti orang yang mengeluarkan dananya untuk maulid akan dijadikan Jabal Uhud yang terbuat dari emas. Subhanallah. Kagak ada ruginya Pak. Kagak ada ruginya. Kenapa? Karena memang semuanya akan dinilai wa minasyubli yakfika atau syubla. Di antara aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, berdagangkah kita, bisniskah kita, usahakah kita akan bernilai taat atau tidak? Dilihat dari segi nilai niatnya kita kepada Allah. Kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya bi husni niyyah yasiru bi amali akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amali akhirah bi su'i niyyah yasiru bi amali dunya. Berapa banyak orang yang melakukan aktivitas-aktivitas dunia, dia dagang, dia usaha, dia bekerja, tapi niatnya baik, amalnya menjadi amal akhirat. Dan berapa banyak orang yang melakukan amal-amal akhirat, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia haji, dia umroh, tapi niatnya kagak bagus. Yasiru bi amali dunia, akan berubah menjadi amal dunia. Bagi kita yang sering ngaji maka Bukhari, Kiai Haji Hamzah Idris, subhanallah Pak, jangankan amal akhirat, amal dunia saja jadi amal akhirat. Benar? Semuanya bernilai-nilai Tuhan. Makanya pada intinya Rasulullah itu sama kita bedanya cuma dikit Pak. Benar? Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan. Benar? Nabi kalau masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Kita masuk masjid belakangan, pulangnya duluan. Nabi kalau makan di dalam satu riwayat subhanallah, Pak, ngunyahnya 23 kali ngunyahnya. 23 kali. Baru ditelan.
Nah kita kagak bangkunya udah gitu. Ya bener. Apalagi makan nasi kebuli teman kita yang makan doyan. Coba kita mau ngamalin 23 kali ngunyah, kalau ngunyah udah habis. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha awet muda gara-gara apa Pak? Keringatnya Nabi. Tuh. Kalau Aisyah pulang ceramah, subhanallah diambil keringat Nabi dipeperin di muka Aisyah awet muda. Itu keringat Rasul Pak. Coba Bapak lagi keringetin suruh isi Bapak keringetin gitu Pak. Kira-kira gimana? Coba ngaji nih di kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, bagaimana kekuatan Rasulullah. Nabi memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaikan ada 40 orang, semuanya kuat-kuat, itu dirangkum jadi satu. Itulah kekuatan Rasulullah. Ketika Jabir bin Abdullah menyipati tentang masalah konteks perang Khandaq, ada satu batu yang sulit digali, keras. Sahabat udah kagak mampu, ya Rasulullah, ini batu yang kita gali ini kagak mempan-mempan, kagak hancur-hancur, susah ya Rasulullah, kami nyerah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bilang, kalau memang kalian tidak mampu, saya akan turun tangan. Nabi ambil linggis. Kalau orang kerja keras, apalagi yang dipegang pacul sama linggis, kira-kira tangannya gimana? Kapal. Nabi tangannya sehalus kapas. Dihancurkan tuh, Nabi ambil linggis. Padahal di saat itu Jabir bin Abdullah melihat baginda Rasul dalam keadaan lapar, 3 hari 3 malam kagak makan. Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang dalam keadaan lapar disuruh kerja hancurin batu, kira-kira kekuatannya gimana? Kalau kita Pak, Bapak 3 hari 3 malam kagak makan, disuruh hancurin batu, mau nggak Pak? Tapi Nabi turun dihancurkan bagaikan debu, subhanallah. Tapi Jabir bin Abdullah Pak, ngelihat keadaan Nabi, kasihan ya Muhammad. Saya kasihan dengan engkau, seorang pemimpin yang luar biasa. Kalau orang lapar, engkau yang lebih dulu lapar. Tapi kalau orang yang kenyang, engkau yang terakhir kenyangnya. Jabir bin Abdullah bisikin, ya Muhammad, isi saya punya makanan sedikit di rumah, saya prioritaskan buat engkau ya Muhammad. Datang ke rumah saya pengen kasih makan engkau ya Muhammad. Tapi saya pesan, jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Kalau engkau ngomong nanti semuanya datang, saya repot ya Muhammad. Baik ya Jabir bin Abdullah. Nabi diri Pak, Nabi diri ngomong, bapak-bapak, semuanya kita diundang oleh Jabir. Kira-kira muka Jabir bagaimana Pak? Merah Pak. Ya Muhammad, kok kamu ngomong begitu? Saya repot ya Muhammad, nanti kalau datang semua bagaimana? Kata Nabi Muhammad, gak usah risau, gak usah takut, gak usah khawatir. Itu urusan saya, kata Rasulullah. Nanti saya akan datang lebih dahulu. Bilangin saja istrimu makanan yang ditutupi kuali tadi jangan dibuka dulu, itu yang saya akan buka. Nabi datang lebih dulu Pak. Diapain nama Nabi Pak? Diangkat tutup kualinya, cuma diludahin sama Nabi. Diludahin. Tapi kalau begitu ya. Diludahin sama Nabi. Apa yang terjadi? Makanan yang sedikit jadi banyak. Yang diundang sama Nabi semuanya makan. Jabir bin Abdullah isinya makan, Rasulullah makan. Kata Jabir, ya Muhammad, ini makanan masih ada, bagaimana ya Rasulullah? Bagiin tetangga kamu semuanya. Subhanallah. Ini ilmu buat kita Pak. Bapak kalau ngundang orang makanannya kurang, begitu aja. Iya, ngundang 150, yang datang 200, kan kurang bocah, ya Pak. Bapak jajalin aja ludahin. Hebat Pak. Dari segi apa semuanya luar biasa. Makanya permasalahan konteks maulid ini, ayo kita jadikan sebagai nilai semangat juang untuk memperjuangkan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini
yang menjadi kajian kita, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita ambil doa dari guru kita. Saya kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak, saudara-saudara, untuk menutup acara ini, marilah kita melakukan kita bersama membaca doa yang akan diterima dulu kita al-Qur'an di Bukhari di Ajar kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, kita awali dengan Tuhan. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini, di hari kemudian ini, dan pastinya berdoa kita mendoakan mohon Tuhan saja kita mudah-mudahan berdoa yang tetap istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam beribadah, istiqomah di dalam bertutur dan beristiqomah ini, insya Allah akan melahirkan berkah hidup kita, hidup berberkahan, berkah rezeki kita, hidup berberkahan yang selalu kita nyatakan terus selalu di dalam akal bukan ada yang berkah. Yang kedua, kita doakan para pelaku, para dermawan yang telah memberikan sumbangsinya untuk acara ini melalui untuk kita, ya turun kita doa, ya turun kita ini alhamdulillah. Yang kemudian tetap cinta kita pada Rasulullah. Dan mudah-mudahan apabila itu persoalan berjamaah, mudah-mudahan rezekinya yang akan diberikan untuk dipakai ke acara kita kali ini, mudah-mudahan diganti Allah lebih banyak lagi, lebih halal lagi, lebih berkah lagi. Dan mudah-mudahan orang-orang tuanya akan nenek keluarga yang meninggal mendapatkan sawah akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sini.